Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai, hai. Di sini gadis mau melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu untuk mengerjakan soal yang ke-8. Di mana soalnya itu buatlah program untuk menentukan suatu segitiga Pitagoras atau bukan. Kita ke deskripsi programnya. Pertama ada mulai, kemudian masukkan input panjang sisi segitiga, minta pengguna untuk memasukkan panjang sisi pertama, sisi kedua, dan sisi ketiga. Atau sebut saja sisi A, sisi B, dan sisi C. Urutkan ketiga urutkan sisi segitiganya. Jika sisi A lebih besar dari sisi B, tukar posisi keduanya. Jika sisi A lebih besar dari sisi C, tukar posisi keduanya. Kemudian, jika sisi B lebih besar dari sisi C, tukar posisi keduanya. Sekarang, sisi yang terbesar akan menjadi sisi C atau hipotenusa, dan sisi yang lebih kecil akan menjadi A dan B. Kemudian, periksa teorema Pitagorasnya. Pertama itu kodrat dari sisi A, sisi B, dan sisi C. Cek apakah persamaan berikut benar. A2 plus B2 sama dengan C2A A pangkat 2 plus B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Jika iya, maka segitiga tersebut adalah segitiga Pitagoras. Jika tidak, maka segitiga tersebut bukan segitiga Pitagoras. Kemudian, yang kelima, tampilkan hasil. Tampilkan pesan yang sesuai berdasarkan hasil pemeriksaan. Jika A kuadrat A2 plus B2 sama dengan C2A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, tampilkan segitiga ini adalah segitiga Pitagoras. Jika tidak, tampilkan segitiga ini bukan segitiga Pitagoras. Kemudian selesai. Oke, kita ke pseudocode-nya. Pertama ada function is Pythagoras, A, B, C, bertipe integer. Boolean, kemudian begin, untuk mulai. Kemudian if A lebih dari B, then with A, B. Jika A lebih besar dari B, maka tukar A dan B. Jika A lebih besar dari C, maka tukar A dan C. Jika B lebih besar dari C, maka tukar B dan C. Oke. If SQRA plus SQRB sama dengan SQRC, maka is Pythagoras sama dengan true. Jika tidak, Pythagorasnya sama dengan false. Dan var A, B, C bertipe integer, kemudian begin memulai CLR, SCR untuk membersihkan layar, kemudian read masukkan panjang sisi pertama segitiga, kemudian ada readline A yang membaca input dari penggunanya, kemudian murid masukkan panjang sisi kedua segitiga, ini juga akan dibaca oleh readline. Kemudian read masukkan panjang sisi ketiga juga akan dibaca oleh C. Kemudian if is Pythagoras A, B, C, then readline segitiga adalah segitiga Pythagoras. Jika tidak, readline segitiga bukan segitiga Pythagoras. Kemudian N dan selesai. Oke, kita ke closure-nya. Untuk closure-nya ada start, kemudian ikut add by C, periksa apakah A lebih besar dari B. Jika ya, tukar AB. Jika tidak, maka periksa lagi apakah A lebih besar dari C. Jika ya, tukar A dan C. Jika tidak, maka periksa lagi apakah B lebih besar dari C. Jika iya, tukar B dan C. Jika tidak, apakah A pangkat 2 plus B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2? Jika tidak, bukan Pitagoras. Jika iya, maka dia Pitagoras. Kemudian selesai. Dari bukan Pitagoras juga bisa selesai. Terus ini. Oke, untuk coding programnya. Ini untuk coding programnya. Dan kita jelasin codingnya. Seperti biasa, include iframe untuk mengimport pustaka input dan output. Kemudian ada include cmatch untuk menggunakan fungsi matematika. Kemudian ada using namespace std
ini agar kita tidak perlu lagi menambahkan std di awal setiap mau menggunakan fungsi si in, si out, and len, dan yang lainnya. Kemudian bold is Pythagoras, in A, in B, in C itu mendeklarasikan sebuah fungsi S Pythagoras yang menerima tiga parameter bertipe integer yaitu A, B, dan C. Fungsi ini akan mengembalikan true jika ketiga sisi tersebut membentuk segitiga Pythagoras dan false jika if A lebih besar dari B, maka sweep A, jika A ini tadi dan false jika tidak. Swab A, B. Ini mengecek apakah sisi A lebih besar dari sisi B. Jika iya, maka posisi A dan B akan ditukar. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan sisi yang lebih besar berada pada posisi yang tepat. Kemudian, if A lebih besar dari C, sweep A dan C mengecek apakah sisi A lebih besar dari sisi C. Jika iya, maka posisi A dan C ditukar dengan tujuan yang sama seperti di langkah sebelumnya. Kemudian, if B lebih besar dari C, sweep B dan C. Mengecek apakah B lebih besar dari C. Jika iya, maka posisi B dan C ditukar. Setelah langkah ini, kita memastikan bahwa sisi C adalah sisi yang paling panjang yang akan dianggap sebagai hipotenusa. Kemudian return POW A, B plus POW B, 2 sama dengan POW C, 2. Fungsi ini mengembalikan true jika persamaan Pythagoras A2 plus B2 sama dengan C2A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat itu berlaku. Fungsi POW A2 digunakan untuk menghitung kuadrat dari A, B, dan C. Kemudian ada in mind, ini fungsi utama di mana program akan dimulai. Kemudian ada in A, B, dan C mendeklarasikan tiga variabel bertipe integer, yaitu A, B, dan C yang akan menyimpan panjang sisi segitiga. Dan cout masukkan panjang sisi pertama segitiga, eh, menampilkan pesan ke layar yang meminta pengguna untuk memasukkan panjang sisi pertama segitiganya. Si in A ini menerima input dari pengguna dan menyimpannya ke variabel A untuk sisi segitiga yang pertama. Kemudian si out masukkan panjang sisi segitiga ini menampilkan pesan juga untuk meminta pengguna masukkan panjang sisi segitiga yang kedua. Dan akan disimpan di B. Untuk yang ketiga itu untuk si out yang selanjutnya itu meminta pengguna masukkan panjang sisi ketiga segitiga dan akan disimpan di C. Kemudian ada if is Pythagoras A, B, dan C. Ini memanggil fungsi Pythagoras dengan parameter A, B, dan C. Fungsi ini akan memeriksa apakah ketiga sisi segitiga memenuhi teorema Pythagoras. Jika fungsi mengembalikan jika fungsi mengembalikan true, maka segitiga tersebut adalah segitiga Pythagoras. Si out segitiga ini adalah segitiga Pythagoras, menampilkan pesan bahwa segitiga tersebut adalah segitiga Pythagoras. Jika hasil pemeriksaan fungsi Pythagoras adalah true. Else, jika hasil pemeriksaannya salah di yang ini, maka dia akan menampilkan segitiga ini bukan segitiga Pythagoras. Kemudian kurung perawal tutup menutup blok else, kemudian kurung perawal tutup lagi menutup fungsi main yang menandakan programnya selesai. Kita ke running program. Running programnya itu panjang sisi pertamanya 3, kemudian
4 dan 5. Nah, ini untuk segitiga Pitagoras. Kita ulang lagi ya. Masukkan segitiga Pitagoras lagi, habis itu baru yang bukannya. Di sini ada 24, dan ada 25. Ya, Pitagoras. Nah, kalau yang tidak ya, kita asal masukin angka aja. 7, 9, dan 3. Nah, dia akan muncul tulisan segitiga ini bukan segitiga Pitagoras. Oke, mungkin itulah tadi penjelasan dari gadis untuk menjawab soal yang ke-8. Sekian dari gadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.